Oke, haleluya. Sekali lagi selamat malam mungkin bagi mereka yang baru join kita dan juga mereka yang akan menonton secara offline di dalam YouTube atau di dalam Facebook ya. Saya dorong Anda untuk sharekan linknya kepada teman-teman Anda supaya banyak yang akan diberkati dan banyak yang akan belajar firman Tuhan, didorong, dikuatkan, mungkin akan mengalami suatu pemulihan dalam kehidupan mereka, suatu dorongan untuk berjalan bersama dengan Tuhan, bertobat barangkali dan berubah dalam hidup mereka. Karena kita hidup di dalam akhir zaman dan inilah waktu-waktunya untuk kita mau serius bersama dengan Tuhan Yesus ya. Dan saudara, kadang-kadang kita tidak tahu yang kita sharekan itu akan menjamah suatu kehidupan. Ya, baru-baru ini beberapa hari yang lepas ada satu orang komunikasi dengan saya di dalam Facebook, dalam Messenger, katanya, "Oh, Pastor Carlo, saya mau mengundang pastor ke gereja saya, ya, bulan March, karena saya lihat pastor dalam Facebook." Saya tidak tahu bahwa dia sudah memang friend di dalam Facebook ya, dan dia kirim Messenger dan saya bilang, "Kamu di mana?" Dia kata di KL. Ya, dia gereja Myanmar. Oh, saya bilang gereja Myanmar. Alright. Katanya saya mau invite pastor ya untuk melayani di gereja karena saya lihat pastor di Facebook dan saya diberkati dengan khotbah-khotbah pastor di Facebook katanya. Oh, saya bilang oke, boleh dan saya lihat kalender saya jadwal penuh ya bulan Mac, jadi saya bilang bulan bulan Mei lah, bulan 5. Dia bilang boleh pastor, boleh. Jadi dia diberkati dan dia telah menjangkau saya. Puji Tuhan, firman Tuhan memberkati dia. Ya, dia juga seorang pastor, pastor Myanmar. Wah, puji Tuhan. So ada teman yang baru, ya, boleh melawat mereka, mendorong mereka, dan itu lewat daripada broadcast kita dari Facebook dan dia diberkati. Dan saudara itu yang terjadi, kita sharekan firman Tuhan dan kita share link, ya. Saya tidak tahu, kadang-kadang itu akan menjamah keluarga kita, teman-teman kita, ya, orang-orang di kampung barangkali yang memerlukan firman Tuhan atau memerlukan suatu dorongan dalam kehidupan mereka, ya. Dan ya itulah saya dorong kita untuk sharekan linknya, untuk kita menjangkau YouTube link, sharekan. Kalau belum Anda subscribe, Anda boleh subscribe di dalam YouTube channel saya. Type saja Pastor PS ya, Pastor Carlos Sokobos, dan Anda boleh subscribe di YouTube saya. Nah, saudara, saya berjanji bulan bulan Januari, bulan Februari saya akan berbicara tentang the next level, next level. Ya, karena kita bertekad, we are determined tahun ini kita mau naik ke next level. Ya, dan saya sudah berbicara tentang visi untuk naik ke next level dan saya habiskan minggu lalu tentang langkah-langkah ke tingkat selanjutnya atau langkah-langkah ke next level. Dan malam ini saya akan berkongsi ini dua series karena tadi pagi saya tidak habiskan khotbah saya. Saya cover hanya separuh. Minggu depan saya akan habiskan. Jadi ada dua series ini di dalam topik ini, Journey to the Next Level atau perjalanan ke tingkat selanjutnya. Perjalanan kita ke next level. Ya, kita di dalam suatu perjalanan. Ya, we are in a journey to go to the next level. Dan kita mau berbicara tentang kehidupan Yusuf, ya, atau Joseph. Joseph, cerita yang luar biasa, suatu kehidupan yang luar biasa. Dan kita tahu apa yang terjadi kepada Yusuf dalam Alkitab. Yusuf menjadi orang yang luar biasa, orang yang penting. Sebenarnya dia menjadi perdana menteri di Mesir, di Egypt, ya. Tapi sebelum dia sampai ke situ, dia melalui suatu perjalanan hidup, it's a journey. Dan malam ini saya mau kongsikan perjalanan Yusuf, ya, untuk menjadi orang yang berkuasa yang luar biasa di Mesir, ya. Dan sebenarnya itu Mesir di uh, negara yang asing, ya, bukan daripada negara dia di Israel. Tapi walaupun di negara orang asing, dia menjadi orang yang luar biasa. Itu next level. Sebenarnya itu suatu level yang sangat-sangat yang luar biasa sebenarnya terjadi dalam kehidupan Yusuf. Nah, kita mau mulakan malam ini dengan waktu yang kita ada. Sebenarnya saya ada 7 poin, ya, station di mana Yusuf telah dibawa, ya. Dan yang pertama ini saya mau kongsikan bahwa Yusuf itu dia anak yang dikasih, he is beloved, dan dia juga
anak yang memiliki mimpi atau vision. He is a beloved son and Joseph also have dream. Sebenarnya Yusuf memiliki dua mimpi di dalam Kejadian 37 ayat 1 hingga 11. Mungkin kita baca itu malam ini ya. Kita baca. Dalam Kejadian 37, Anda buka dalam Alkitab Anda, Kejadian 37 dari ayat 1. Kejadian 37 bermulanya cerita Yusuf sebenarnya sampai ke Kejadian 50. Right? Katanya di sini, adapun Yakub ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi Yusuf di sini sangat muda, 17 tahun, jadi masih muda. Biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Ini Yusuf ya, dia orang yang penyibuk, dia busybody. Dia melapor-lapor ya apa yang dilakukan saudara-saudaranya. Ayat 3, Israel atau Yakub itu lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Juga Yusuf lahir daripada Rahel kan, Rachel. Yakub sangat mencintai Rachel. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, mula mimpinya. Bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya, sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Ayat 9. Lalu ia mimpi pula mimpi yang lain. Yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya, katanya, aku bermimpi pula. Tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal itu diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu di dalam hatinya. Ini bermula cerita Yusuf. So di sini kita melihat Yusuf itu dikasih bapaknya, dikasih lebih daripada saudara saya. Mungkin satu kesilapan Yakub, dia menunjukkan favoritism ya, favoritism, dia mengasihi Yusuf lebih daripada yang lain. Ada sebab dia, ya, Yusuf dikasih. Dan Yusuf di sini kita baca ayat 1 hingga 11, dia menerima dua mimpi. Kenapa dua? Karena mimpi itu sebenarnya suatu pewahyuan. Mimpi itu sebenarnya suatu message dari Tuhan. Mimpi itu sebenarnya suatu visi. It's a vision tentang apa yang Tuhan mau lakukan di dalam kehidupan Yusuf. Karena ada rencana Tuhan yang lebih besar. Kalau kita baca cerita Yusuf ini sehingga akhir, pasal 50, kita melihat bahwa tujuan Tuhan itu untuk menjadikan Yusuf menjadi orang yang besar atau Perdana Menteri di Mesir adalah untuk menyelamatkan banyak orang. Jadi rencana Tuhan itu sangat besar. Nah, Yusuf dikasih oleh bapa dia. Memiliki mimpi. Dua mimpi. Maksudnya mimpi itu memang confirm ya. Memang dia mimpi yang teguh.
yang Tuhan rencanakan. Maksudnya Tuhan berkata kepada Yusuf dan kepada Israel bahwa mimpi ini adalah mimpi yang benar, akan terjadi karena dinyatakan dua kali. Kalau kita lihat mimpi Firaun, Firaun juga bermimpi dua mimpi, right? Ya, tentang musim uh, panen yang sangat luar biasa dan juga musim kemarau, ya, yang sangat luar biasa. So 7, ya, 7 tahun, right? 7 tahun, 7 tahun. Nah, saudara, apabila Tuhan menyatakan hal di dalam kehidupan kita berulang kali, maksudnya hal itu adalah sangat-sangat penting dan memang sudah diteguhkan, right? Ya, kita perlu sensitif. Di sini, sewaktu Yusuf mengungsikan mimpinya yang kedua kali kepada bapak dia dan juga kepada saudara-saudaranya, katanya saudara-saudaranya makin benci kepada dia, tapi Yakub, ya, bapaknya ini menyimpan hal itu. He observed the matters. Dia menyimpan hal itu ke dalam hatinya. Maksudnya Yakub sadar bahwa ada sesuatu di sini, ada message di dalam mimpi Yusuf itu. Nah, apa yang kita belajar di sini? Ya, Yusuf itu anak yang dikasih. Saudara, kita semua dikasih Tuhan. Allah mengasihi kita. Kita adalah anak kesayangan kepada Bapa di surga. Dia mengasihi kita, dia mencintai kita. Dan Tuhan mempunyai mimpi bagi kita. Dia ada visi, Tuhan ada tujuan. God has a dream for you. God has a purpose for your life. Dia ada tujuan di dalam kehidupan Anda, saudara-saudara. Saya percaya setiap orang di dunia ini, Tuhan menetapkan kita atau Tuhan menghendaki bahwa kita menjadi orang yang luar biasa. Ada rencana Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Hanya kita saja yang perlu mencari, mengetahui, tanya Tuhan, berdoa, minta Tuhan nyatakan. Dan setelah Tuhan nyatakan, kita harus berjalan ke dalam itu, mengejarnya, berpegang kepada itu. Visi itu sangat penting. Kita sudah lihat di dalam Amsal bahwa tanpa visi, ya, tanpa visi, um, menjadi liar orang. Without vision, the people perish. Jadi kita perlukan itu. Di sini kita bermula di sini. Yusuf bermula di sini. Karena tanpa mimpi ini, tanpa visi ini, tidak ada tujuan untuk kehidupan Yusuf. Tidak ada perjalanan ini. There is no journey for this life for Joseph. Ya, tiada tujuan. Tapi karena Tuhan menyatakan mimpi ini, Yusuf seolah-olah dia sadar ada rencana Tuhan di dalam kehidupan dia. Walaupun barangkali dia tidak mengerti pada saat itu karena dia orang yang muda. Dia tidak ada perasaan sensitif dengan uh, suara Tuhan, pernyataan Tuhan dalam kehidupan dia. Hanya bapak dia saja yang sedar dan dia simpan itu dalam hatinya. Tapi Yusuf barangkali tidak sedar. Yusuf barangkali tidak tahu. Tetapi ini sudah bermula. Perjalanan hidup dia bermula dari situ karena mimpi ini, saudara. Jadi saya mendorong Anda, saudara, pada malam ini. Tuhan ada mimpi untuk Anda. Tuhan ada wahyu. Tuhan ada pernyataan. Tuhan ada tujuan. Ada goal. Tuhan merencanakan Anda untuk menjadi sesuatu yang luar biasa. Tuhan merencanakan Anda untuk menjadi orang yang sukses. Tuhan merencanakan Anda untuk melayani Tuhan, untuk percaya Tuhan, untuk diselamatkan, untuk dibebaskan, untuk hidup dalam kemenangan, hidup dalam kemakmuran, hidup dalam berkat. Oh, haleluya. Rencana Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Right? Alright, yang kedua, di dalam Kejadian 37 kita sambung ayat 12 hingga 36. Saya tidak akan baca semuanya. Saya akan ceritakan saja halnya di sini yang terjadi. Apa yang terjadi? Bapaknya Yakub menyuruh Yusuf untuk pergi melihat-lihat saudara-saudaranya yang mengembalakan domba-domba, kambing domba mereka ke Shechem. Dan Yusuf dikirim ke sana. Karena bapaknya kata kau pergi di sana untuk lihat mereka dan lapor kepada saya. Jadi Yusuf ke sana, tetapi saudara-saudaranya telah buat keputusan untuk pergi lebih jauh ke Dotan. Lalu ada orang menemukan Yusuf di padang dan tanya dia, apa yang kamu buat di sini?
Yusuf kata, saya sedang mencari saudara-saudaraku. Kamu tahu mereka pergi kemana? Jadi orang itu berkata, oh saya dengar mereka berkata pergi ke Dotan. Jadi Yusuf pergi ke Dotan. Setelah dia sampai ke Dotan dalam perjalanan, saudara-saudaranya melihat dia, katanya, oh ini si sang pemimpi ada datang. Mari kita merancang sesuatu yang jahat kepada dia. Jadi mereka sebenarnya merencanakan untuk membunuh dia dan membuang dia ke dalam lubang. Ya, tapi Ruben, abangnya itu berkata, jangan kita bunuh dia. Tapi mereka letak dia ke dalam lubang, ambil bajunya yang berwarna indah, penuh dengan warna yang indah, koyakkan itu, dan sembelih seekor binatang, darahnya dia rendam ke dalam itu, dan bawa kepada bapak mereka, dan katanya Yusuf dimakan oleh binatang, mati. Tapi mereka letak dia di dalam lubang, lalu ada orang-orang Ismail datang, orang Midianites, dan mereka jual Yusuf kepada mereka, dan mereka pergi ke Mesir. So itu yang terjadi di sini. Yusuf ini dihianati. Siapa yang mengkhianati dia? Saudara-saudara dia. Siapa yang menjual dia? Saudara-saudara dia. Nah, kita sadar ya, um, hianat yang sangat menyakitkan saudara-saudara adalah hianat yang kita terima daripada orang-orang yang dekat. Keluarga kita, teman yang dekat, best friend barangkali. Ya, yang kita percayai selama ini. Yusuf, saudara-saudaranya, mengkhianati dia dan menjual dia. Saudara, saya mendorong Anda pada malam ini. Walau apapun yang Anda alami, karena Tuhan ada rencana dalam kehidupan Anda. Pengkhianatan akan terjadi. Kadang-kadang kita dijual, kita diceritakan, banyak cerita yang direka-reka tentang kita. Orang yang tidak tahu tentang kita, orang yang tidak tahu cerita sebenarnya, mereka reka cerita dan mereka sebarkan cerita. Dan cerita akan berjalan, berjalan, berjalan. Ya, bagi orang semua yang dengar itu, oh si Anu, oh si Anu. Oh, si Pastor Carlo, ya si Pastor Carlo begini begitu ya. Oh, si dia begini begitu. So, banyak cerita seperti ini ya. Dan itu sangat sangat menyakitkan. Kita kecewa, ya. Tapi saudara, kita harus ingat apa yang terjadi kepada Yusuf karena rencana Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan dia. Dia mengalami ini perjalanan hidup dia mengalami dihianati dan dijual. Jadi kalau Anda mengalami hal seperti ini, kita harus kuatkan hati, bersuka cita karena kita berada di jalan yang betul, saudara-saudara. Apa yang harus kita lakukan? Ampuni, 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 berkati, berkati, berkati. Itu untuk supaya lebih kepada kita, supaya kita membebaskan, kita menyembuhkan hati, kita memulihkan hati. Karena kalau kita simpan dendam, simpan marah, simpan semuanya ini kepahitan apa, kita sendiri yang susah. Tapi kita memberkati, kita melepaskan, we release them, we bless them, we bless them, we bless them, we forgive them, kita mengampuni, ampuni mereka, saudara. Hari ini selepas saya khotbah, satu jemaat saya message kepada saya, dia kata, Pastor, setelah Pastor kongsi tentang perjalanan tentang pengkhianatan dijual, dia kata, saya ingat apa yang terjadi dalam keluarga saya, kami dihianati oleh keluarga. Saudara-saudara saya, kami dihianati. Saya bilang, itulah yang terjadi kepada Yusuf. Tuhan berada bersama dengan kamu, saya bilang. Kita berada di jalan yang betul, saudara. Jadi saudara, lumrah kehidupan. Kita tak boleh lari daripada semuanya ini. Kita akan melaluinya, ya. Tapi kita harus sadar Tuhan ada bersama dengan kita, ya. Jadi berkati, ampuni, doakan, doakan, lepaskan. Jangan simpan, jangan ikat mereka, jangan rantai mereka. Berkati saja. Haleluya. Alright, yang ketiga, Kejadian 39. Ya, saya akan ceritakan juga. Saya tidak akan baca ayat ini karena banyak yang mau dibaca. Tapi saya akan baca ayat 1 dan 2 ya. Alright. Saya akan baca ayat 1 dan 2. 39 ayat 1 dan 2. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar, seorang Mesir,
Pegawai istana Fir'aun, kepala pegawai raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Ayat 2, ayat yang penting. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Oh, wonderful. Sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Yusuf dijual. Tetapi ayat 2 berkata, Tuhan menyertai Yusuf. Saudara, kadang-kadang kita akan seperti ini. Yusuf menjadi hamba dibeli oleh Potifar untuk menjadi hamba di dalam rumah Potifar. Tapi ternyata Allah bersama dengan Yusuf dan memberkati segala apa pekerjaan dia. Potifar melihat, ya, dan dia berkata di sini Yusuf itu diberkati dan juga segala usahanya diberkati. Ya, dia hidup menjadi hamba di rumah Potifar. Saudara, itulah kita. Kita menjadi hamba di dalam Tuhan Yesus. Kita dibeli sebenarnya. Kita dibeli oleh Tuhan Yesus. Kita dibeli oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Kita ditebus daripada dosa, ditebus daripada kuasa iblis. Kita dibeli. Saudara-saudara, kita sudah dibeli karena Yesus. Jadi karena kita dibeli oleh Tuhan Yesus Kristus, kita menjadi hamba Yesus. Kita tinggal di dalam rumah Yesus, di dalam rumah Tuhan. Kita menjadi hamba di dalam rumah Tuhan. Saudara, ini perjalanan kita untuk ke next level. Sadarlah bahwa kita adalah hamba-hamba Tuhan yang dibeli oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Alright, poin yang keempat saya mau kongsikan malam ini. Di dalam Kejadian 39 juga apa yang terjadi. Setelah Potifar membeli Yusuf menjadi hamba di rumah Yusuf, dan Potifar melihat bahwa Yusuf itu boleh dipercayai, jadi dia mempercayakan Yusuf akan segala perkara di dalam rumahnya. Tetapi ada masalah, ya. Istri Potifar jatuh cinta dengan Yusuf, dia suka Yusuf. Karena Yusuf itu orang yang baik dan orang yang bagus perawakannya, juga dia orang yang ganteng, ya, handsome-nya Yusuf, orang yang muda. Jadi istri Potifar itu suka akan dia dan mau meniduri Yusuf, dipaksa-paksanya, dipujuk-pujuknya Yusuf, tapi Yusuf tidak mau. Katanya, saya tidak boleh berdosa akan kamu, tidak boleh berdosa akan suamimu, dan tidak akan berdosa akan Tuhan. Lalu Yusuf lari dan istri Potifar memegang bajunya, jubahnya tertinggal di situ, dan istri Potifar menuduh Yusuf untuk memperkosa dia. Diberitahunya kepada Potifar, Potifar sangat marah, dan apa yang terjadi? Potifar meletakkan Yusuf ke dalam penjara. Ya, isi perjalanan ini untuk ke next level bukan mudah, saudara-saudara. Kita akan disakiti, kita akan dituduh, kita akan dimasukkan ke dalam penjara. Ya, jadi ini terjadi. Orang akan salah paham dengan kita, saudara-saudara. Orang tidak akan mengerti dengan kita. Kadang-kadang keluarga sendiri pun tidak akan mengerti perjalanan kita, ya, visi kita, tujuan kita untuk melayani Tuhan. Mereka tidak akan percaya. Ada yang akan menentang, ada yang akan membuatkan kita merasa kecewa, to discourage us. Katanya, oh apalah. Ya, dulu saya mau melayani Tuhan sepenuh masa juga, ada juga orang berkata begitu, apa mau jadi pastor? Apa mau melayani Tuhan? Pastor tak ada duit punya, pastor tak ada gaji punya. Ya, jadi banyak kata-kata seperti ini. Kehidupan pastor itu susah. Ya, ya. Tapi saya tahu panggilan Tuhan. Saya tahu rencana Tuhan. Dan saya melayani Tuhan karena Tuhan, bukan karena manusia. Saya melayani Tuhan bukan karena uang. Tahun ini saya umur 52. Waduh, sudah umur 52 ya. 8 tahun lagi umur 60 sudah. Ya. Kalau saya lihat kembali, saya lihat banyak orang muda-muda sudah kereta mewah, rumah mewah, orang muda-muda bisnis besar, uang banyak. Ya kadang-kadang terpikir juga secara manusiawi adalah
kecenderungan untuk berpikir ya, tapi saya kembali tak lupa panggilan Tuhan, tak lupa apa rencana Tuhan dalam hidup saya. Upah kita ada di sorga. Hidup dalam dunia ini sementara. Kalau kita lihat kebakaran di Los Angeles, di California, saudara, banyak rumah-rumah mewah, mansion-mansion, rumah yang besar, rumah yang harganya 14 juta, 100 juta, ya, 300 juta, hangus dalam beberapa jam saja. Ya. Mel Gibson yang buat film The Passion of Christ, sekarang dia sedang buat film The Resurrection, ya, kebangkitan Yesus. Ya, saya tidak boleh tunggu kalau itu keluar, nanti kita akan lihat. Mel Gibson, dia berkongsi rumah dia terbakar, rumah yang berjuta-juta harganya. Tapi dia berkata dalam Matius, katanya kita cari dulu kerajaan Tuhan, cari dulu kerajaan Allah, dan engkau akan baik saja. Dia sadar bahwa pentingnya Tuhan, pentingnya hidup dalam kerajaan Tuhan. Segala harta itu hanya sementara. Tapi orang tidak akan paham kita. Kenapa kita melayani Tuhan? Kenapa kita rajin ke gereja? Kenapa kita baca Alkitab setiap hari? Kenapa kita berdoa banyak? Orang tak akan paham. Saudara, Anda perlu mengenal visi Tuhan. Anda perlu mengenal rencana Tuhan dalam kehidupan Anda. Tuhan ada rencana untuk Anda hidup di dalam next level. Saudara, malam ini khotbah saya, message Tuhan. Saya akan sambung minggu depan karena saya mau bersama-sama dengan kebaktian bahasa Inggris. Kita akan sambung minggu depan, saudara. Jadi jangan miss ya, minggu depan untuk kita habiskan series ini, perjalanan ke tingkat selanjutnya. Haleluya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa malam ini. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih firman. Terima kasih karena Engkau memiliki visi bagi kami. Ada mimpi bagi kami Tuhan. Ada wahyu, ada rencana Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih karena kami dikasihi oleh Bapa di surga. Terima kasih karena Allah menyertai kami walaupun kami berada di mana saja Tuhan. Dalam kesusahan, Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapa. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Kami mau percaya. Kami mau berjalan bersama dengan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, berkati anak-anak-Mu. Mereka yang kecewa, Engkau sembuhkan. Mereka yang pahit dalam kepahitan, Engkau sembuhkan. Mereka yang terbelenggu karena pengalaman hidup, Engkau bebaskan. Mereka yang dibelenggu dengan dosa, Engkau bebaskan mereka. Ubahkan, transformasi hidup mereka Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami mau puji nama-Mu. Berkati anak-anak-Mu. Terima kasih firman-Mu malam ini. Haleluya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin dan amin. Amin. Jadi saudara, shalom. Kita akan berjumpa minggu depan. Selamat malam dan Tuhan berkati. Amin.